Selamat pagi jemaat yang diberkati Tuhan. Apapun yang mau kita lakukan hari ini, apapun yang kita rencanakan, marilah sejenak untuk beribadah kepada Tuhan serta dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Kita bernyanyi dari buku India KBP nomor 753. Dan damai sejahtera Allah kiranya menyertai-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari Jumat 19 Maret 2021 ini diambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-32 ayat 8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Hupar rohai jala hupodai peho taringot tudalan sidalanamu. Wiring-iring peho dohot pamering ni mataku. Saudara jemaat Tuhan, pada saat ini kita dimudahkan dengan adanya Google Map yang memudahkan kita untuk mencari suatu lokasi yang kita tuju. Coba bayangkan seandainya kita tidak memiliki panduan dalam mencari satu tujuan. Sudah barang tentu kita akan kesulitan dalam mencari alamat yang kita tuju. Salah-salah kita bisa kesasar dan celaka. Coba bayangkan Bapak Ibu jemaat Tuhan, seandainya kita berada di sebuah tempat yang asing bagi kita, yang sama sekali kita belum pernah mengenal daerah itu. Tanpa tuntunan orang, kita tentu akan kesulitan dalam mencapai alamat yang dituju. Coba bayangkan pula, seandainya kita berada di sebuah hutan yang sama sekali tidak kita kenal dan belum pernah ke daerah itu. Tanpa ada yang menuntun, sudah barang tentu kita akan celaka di sana. Dengan memiliki tuntunan dan panutan penuntun jalan kita, akan mudah menuju suatu tujuan, dan tanpa penuntun adalah alamat celaka. Saudara jemaat Tuhan, dalam hidup ini tentu kita memiliki tujuan. Ada hal yang mau dituju dalam hidup ini. Ada banyak harapan dan cita-cita di hati dan pikiran setiap orang. Namun ingatlah, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Amsal 19 ayat 21. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Rohani jolma marsakap dalanna, Tuhan Jehovah dona patut tulakkana. Amsal 16 ayat 9. Ketika Daud lebih ingin mengikuti keinginan hati dan pikirannya, akhirnya ia tersesat dan jatuh ke dalam lumpur dosa. Saat ia menyimpang dari jalan Tuhan, dia terjatuh dan masuk ke dalam lumpur dosa. Tak ayal, akibatnya tidak tanggung. Sebab hati nuraninya menjadi lawan yang tak bisa dia taklukkan.
musuh besar umat Israel, dia mampu mengalahkannya. Namun melawan hati nurani akan selalu terus-menerus menekan. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya matahari. Demikian Daud menuturkan penderitaannya pada saat dia telah menyimpang dari jalan Tuhan dalam Mazmur 32 ayat 4. Dan dia katakan, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Mengeluh setiap hari itulah gambaran dari derita yang tak tertahankan. Maka dalam tekanan batin yang luar biasa itu, ia bangkit untuk menghampiri hadirat Allah. Lalu ia mengaku dengan tulus dan jujur di hadapan Tuhan dan berkata, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku pada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Dan dalam keadaan seperti itu Daud mempunyai kesaksian. Sebab itu hendaklah setiap orang saling berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Pada waktu kesesakan yang amat sangat, Daud yakin bahwa Tuhanlah yang mampu menolong dan menyelamatkan. Saudara jemaat Tuhan, Mazmur menyaksikan bahwa firman Allah merupakan penunjuk arah jalan yang benar bagi setiap orang yang percaya. Tuhan berfirman melalui Mazmur, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Melalui nats ini Allah mengatakan bahwa dia bukan hanya sekedar menunjuk arah jalan yang benar, tapi juga memberikan suatu pengertian lewat pengajaran dan nasihat. Sehingga ketika ada kuasa dan kekuatan dunia ini yang mau sengaja membelokkan arah jalan itu, maka bagi orang-orang yang telah mendapat pengajaran dan pengertian dari Allah tidak akan pernah tertipu lagi. Untuk itu kita perlu waspada diri terhadap penyesatan masa kini yang begitu gencar menggoda kita dengan memutarbalikkan fakta kebenaran, dengan berpura berbicara atas nama kebenaran yang bertujuan untuk menyesatkan orang-orang percaya. Untuk itulah kita perlu bimbingan dan pengajaran dari Tuhan. Bimbingan dan pengajaran Tuhan senantiasa kita perlukan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam menguji kebenaran dari setiap hal yang kita jumpai di dalam kehidupan ini. Allah bukan hanya sekedar petunjuk jalan, Allah juga memelihara dengan pandangan matanya yang selalu tertuju bagi setiap waktu, sehingga kita dihantar hingga pada akhir perjalanan kita, sehingga kita terlepas dari mara bahaya. Inilah kasih Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Untuk itulah melalui Mazmur ini memberikan nasihat kepada kita, hendaklah kita selalu memohon petunjuk dan pengertian serta nasihat dari Tuhan yang merupakan sumber kekuatan dan kebenaran dalam setiap arah perjalanan kita di dunia ini, sehingga kita sampai di tujuan dengan sukacita dan kemuliaan dalam bungkusan kasih dari Allah. Amin. Kita sambut firman Tuhan. Kita bernyanyi dari buku Endi HKBP nomor 772, Tuhakudo Pature Dalaki. Paturi
Marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, di dalam banyaknya aral melintang dalam setiap perjalanan hidup kami, banyaknya lika-liku kehidupan, kami mohon tuntunan dan bimbingan Tuhan. Biarlah mata kami selalu tertuju kepada Tuhan, sehingga kami tidak tersesat. Pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan akan menuntun kami di jalan yang benar. Biarlah Tuhan menjadi gembala yang setia menuntun perjalanan hidup kami. Kami serahkan segala rencana kehidupan kami kepada kuat kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.